Yo guys, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan share, sebuah game, ya ini game mobile dan game mobile ini ada potensi untuk mendapatkan, incentivized reward berupa token. Aset tokennya ini namanya adalah Prism ya. Nah, sebenarnya gua udah pernah share informasi terkait, potensi untuk mendapatkan airdrop token Prism ini di tanggal 22 November ketika pertama kali dia informasikan di Twitter dia, ya gue ada share itu ke Telegram channel Cryptosias, DAO Airdrop Channel gitu ya. Jadi ini di Twitter dia, di officialnya di @prism_gg. Jadi ini adalah, gamer protokol di mana on-chain contribution kita itu jadi real profit ya, ditenagai oleh Super V Labs. Jadi Super V Labs itu adalah game developer atau pembuat game, ya. Jadi mereka itu memang sudah membuat beberapa game, tapi baru satu yang sudah diluncurkan, yaitu game mobile, namanya adalah Super Villain. Nanti gua akan kasih lihat seperti apa gamenya, dan gua akan kasih tips-tipsnya cara memaksimalkan untuk bermain gamenya. Nah, gamenya juga gratis, bisa kalian download di Play Store dan juga App Store. Gua akan kasih beberapa tipsnya supaya damage kalian sakit dan, tentu saja biar maksimal gitu ya secara gratis. Mungkin gue juga akan kasih tips kalau misalnya kalian pengen top up atau spend ya, belinya apa biar, nggak asal-asalan. Nah, kalau untuk, dapat airdrop-nya, ya gue akan jelasin sedikit kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi di sini disclaimer dulu bahwa gue tidak menjanjikan keuntungan karena, seperti yang kita tahu bahwa airdrop itu kan tidak pasti ya. Jadi disclaimer dulu bahwa ya ini gue tidak menjanjikan apa-apa ya, gue hanya memberikan informasi aja. Yang jelas di sini karena game-nya seru ya gue share gitu dan berdasarkan request teman-teman. Nah, ini gue udah share juga di tanggal 22 November ya, ketika pertama kali dia nge-tweet, gue langsung share juga step by step-nya itu di Telegram Cryptosias DAO. Teman-teman bisa lihat di sini step by step-nya pun gue udah kasih gitu ya. Nah, kita baca dulu dari segi, websitenya. Jadi di sini ada portalnya dulu di websitenya prism.gg. Dia baru buka season 1. Jadi kemungkinan ini akan ada season-season selanjutnya, ada season 2, season 3 ya, entah sampai season berapa, sampai dia masuk ke dalam tahap, TGE ya, atau ketika nanti listing. Nah, season pertama ini dia sudah mulai di tanggal 22 November sampai nantinya di tanggal 20, Desember 2025. Jadi misalnya teman-teman yang baru mau main, ketika di video ini teman-teman nonton, ya, apakah telat? Ya mungkin telat beberapa hari karena ini gue udah share berarti sekitar 10 atau 11 hari yang lalu ya sejak gua share atau buat video ini karena memang ini baru teman-teman pada request, "Kok bikinin videonya supaya maksimal ngegarapnya?" Gitu. Ya jadi gue baru bikin juga, baru sempet juga, ya itu gue say sorry lah kenapa nggak bikin di share, di hari pertama gitu ya. Tapi kalau teman-teman let's say mau ngegarap sekarang ya nggak apa-apa, coba aja karena ada season kedua, season ketiga, jadi, bisa nanti dikejar di sana. Tapi kalau mau coba main sekarang dulu supaya lebih ngerti, ya main aja, anggap buat have fun aja, nggak perlu top up juga, gitu ya. Nah, di season pertama ini gua akan jelasin dulu dari sisi, hadiahnya gitu ya. Jadi di sini ada si reward atau hadiahnya. Jadi di season pertama ini, dia akan memberikan hadiah. Ya, hadiahnya ada 2. Yang pertama adalah Crypto Legends Card Pack. Jadi card pack ini adalah NFT Crypto Legend seperti ini. Ini adalah card pack mungkin kayak kartu gacha Pokemon gitu, sejenis itu. Di mana kartu ini isinya adalah ini adalah dual chain NFT. Jadi ini adalah NFT yang akan dibagikan di, blockchain EVM ya kayak Ethereum dan sejenisnya dan di jaringan Aptos kayak gitu. Nah, NFT ini nantinya itu free mint, jadi tidak berbayar alias gratis ya, dan tidak dijual oleh Prism-nya. Jadi diberikan secara gratis atau cuma-cuma ke para pemenang season pertama. Dan fungsi NFT-nya untuk apa? Fungsinya adalah nantinya akan sangat berguna dan sangat efektif untuk di dalam gamenya. Ya, di setiap game-game dari Prism App ya, di fiturnya. Seperti XP Boost dan masih banyak lagi. Dan di sini dia gambarnya juga ada gambar dolar, jadi ya kita berharap nanti ada ngaruh ke dalam mendapatkan token Prism-nya seperti itu. Nah, siapa yang bisa dapat? Jadi di sini untuk dapetinnya ada 2 cara. Yang pertama adalah top 100 individual, jadi orang-orang yang mainnya solo atau individual masuk ke dalam top 100 global.
ya. Jadi yang levelnya tinggi gitu teman-teman, di websitenya. Jadi bukan di level di gamenya, tapi di websitenya. Misalnya, di dalam gamenya nanti ternyata ada yang levelnya 600, tapi kitanya levelnya 100 gitu, ya. Tapi di websitenya kita levelnya 100, di, orang lain walaupun di game-nya 600, di websitenya levelnya 50, ya kita yang dapat, gitu. Yang penting adalah level yang ada di website ini, di websitenya Prism.gg. Itu kita akan dapat, NFT-nya kalau kita top 100 individual. Nah, terus habis itu yang kedua adalah top 10 teams. Nah, di sini ada sistem kayak guild atau tim di websitenya. Jadi kebetulan gue sudah buat timnya dan timnya sudah penuh. Jadi satu tim itu maksimal 50 orang. Kayak gitu, berarti 50 kali 10. Artinya ada 500 orang yang akan dapat NFT-nya. Kebetulan tim yang gue buat saat ini memang ada di ranking top 10 besar. Ya, itu tim WTF. Nanti gue akan kasih lihat. Jadi top 10 tim, semua membernya itu akan dapat NFT-nya. Jadi untuk yang top 10 tim ini, semua anggotanya itu harus, kerja keras, bekerja sama untuk memastikan bahwa timnya ini bertahan atau masuk dalam top 10 tim supaya dapat NFT-nya, kayak gitu teman-teman. Nah, habis itu season 1 rank snapshot. Nah, kalau tadi kan NFT, nah ini baru untuk tokennya. Jadi di sini season 1, snapshot nantinya akan di-announcement. Nah, ini ada informasi untuk Prims, airdrop ya. Tokennya itu alokasinya akan berdasarkan season leaderboard berdasarkan 2 faktor. Faktor pertama adalah total numbers dari setiap season-season yang ada sebelum dari TGE-nya, berdasarkan jumlah dari partisipasi dari setiap seasonnya. Nah, setiap partisipasi akan bertambah berdasarkan jumlah snapshot yang bertambah, yang berkembang gitu loh, ya. Dan semakin banyak orang yang main gamenya, maka jumlah, orang yang di-snapshot itu juga akan terus bertambah. Nah, di sini ini belum jelas di season pertama ini berapa banyak orang yang nantinya akan eligible untuk mendapatkan airdrop-nya, karena dia belum ngasih tahu, gitu. Dia belum bilang bahwa di season pertama nih ada 1.000 orang yang bisa dapat token Prism-nya atau ada 2.000 orang yang bisa dapat Prism-nya, itu belum ada informasi. Karena dia bilang semakin banyak orang yang main, maka semakin banyak orang yang bisa dapat token airdrop-nya. Jadi nanti dia lihat, ya mungkin saat ini kalau nggak salah ada 10.000 orang yang main gamenya. Kalau ternyata nantinya mendekati season 1 udah mau habis, ternyata bertambah jadi 20.000 orang yang main gamenya, ya bisa jadi, eligible untuk, dapat airdrop-nya itu ditambahin, kayak gitu maksudnya, ya. Jadi itu masih bisa di-adjust berdasarkan suka-suka dari developernya, gitu. Jadi saat ini dia belum jelas berapa banyak, user yang bisa eligible dapat, airdrop-nya. Tentu saja itu berdasarkan ranking juga, jadi ada leaderboard-nya. Jadi teman-teman pastikan, naikkan level kalian setinggi mungkin di bagian websitenya ini ya, di season-nya. Ya, jadi di tiap season kalian, usahakan naikkan levelnya teman-teman. Nah, ini contoh aja di leaderboard-nya saat ini secara global gua ada di ranking 16 ya, untuk yang singlenya. Dan untuk yang, timnya, kita ada di ranking 9 ya. Jadi ini di ranking 9 kita WTF-nya cukup lumayan bertahan baik. Jadi, di sini kalau teman-teman lihat ini ada bagian profile ya, di sini, di bagian tim ya, nah ini dia, ini 50 tim, teman-teman dari Cryptosias DAO. Jadi kemarin gue udah share, ini teman-teman udah pada join. Jadi ya aku harap teman-teman yang nonton, yang join ke tim member ini, kalian aktif untuk berkontribusi, kita kerjasama untuk bertahan sampai, season pertama itu habis supaya kalian semua itu dapat NFT-nya, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, terus juga jangan lupa daily check-in ini jangan sampai ke-skip karena ini akan nge-boost XP kalian ya teman-teman ya, tiap hari kalian daily check-in ini wajib, ya supaya, kalian ketika ngeklaim XP, itu kalian akan dapat XP lebih banyak. Nah, untuk naikin levelnya gimana? Kalian bisa, ngeklaim dengan menyelesaikan quest-quest yang ada di sini teman-teman. Kan ke bagian quest, bagian season 1. Di sini ada seasonal quest, ya, ada loop. Loop itu artinya tiap hari kalian bisa selesaikan, ya, dia looping, bisa dikerjakan terus-terusan. Ada yang once, itu yang sekali selesaikan. Contoh, di sini ada spend 1.000 energi weekly voyage. Itu nanti ada dungeon, namanya weekly voyage. Kalian tinggal kelarin aja.
tiap hari. Nanti kalian bisa klaim 300 XP. Terus kalian clear adventure stage 260 ya, level 260, kalian dapat 2.600 XP, kayak gitu. Jadi kan tinggal kelarin aja quest-quest-nya. Ini juga ada nonton iklan dan sejenisnya. Ya, jadi kurang lebih itu cara farming untuk XP-nya. Jadi tipsnya adalah kalian rajin-rajin main gamenya. Kalau kalian rajin main gamenya, kalian buka gamenya, mainin aja semua fitur-fiturnya, itu pasti quest-quest-nya nanti akan kelar dengan sendirinya, teman-teman. Karena semua yang kalian lakukan di gamenya ya pada ujungnya akan berakhir dalam quest-quest yang ada di websitenya dia, kayak gitu. Sama saranku yang paling penting, kalian juga jangan lupa daily claim reward. Jadi di sini ada namanya daily reward, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video juga. Di websitenya Super VLabs ya. Ini kalian bisa ngeklaim daily random box setiap harinya. Ini kalau kalian klaim bisa dapatnya macam-macam. Kemarin kebetulan aku dapat triple S villain hero. Jadi kalian tinggal klaim, kalau hoki bisa dapat yang bagus-bagus kayak gitu ya. Nah, tipsnya juga pastikan kalian login ya, login game, login Super VLabs ini sama login Prism ini, tiga-tiganya menggunakan email yang sama, tidak boleh berbeda. Kenapa? Kalau berbeda, itu nantinya data kalian tidak akan nyambung. Ya, karena dia tidak akan ke-track. Jadi kalian pastikan semuanya nyambung. Kalau nyambung, nantinya data kalian semua jadi satu, jadi progres kalian tercatat. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus habis itu ketika kalian nyelesain beberapa quest di sini, itu kalian bisa dapat kunci silver, ya. Kalau kalian, nyelesain quest kalian bisa dapat kunci silver. Nah, di sini ada namanya open crates atau open, chest gitu ya. Di sini ada open crates di bagian earn. Nah, kunci silver ini bisa kalian dapatkan, ya. Nah, ini kan kalau buka, ini kan bisa berkesempatan untuk mendapatkan XP, ya, mulai dari 500 sampai 2.000. Nah, saran aku, ini kalau kalian mau buka, pastikan boost XP kalian itu minimal, sudah di atas 100% ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu kelamaan ditahan, teman-teman. Jadi sesekali dibuka aja, ya sesekali dibuka. Supaya apa? Supaya, level tim kalian juga tetap bertahan di atas top 10 gitu. Karena kan kalian juga membantu mempertahankan, tim kalian kan, kurang lebih gitu. Jadi ya kalau bisa sambil sesekali dibuka aja, gitu ya teman-teman ya, supaya level kalian juga ikut naik. Ya, jadi itu untuk fungsi dari silver key-nya. Oke. Nah, terus sekarang kita masuk ke dalam, XP-nya. Untuk ngeklaim XP-nya, ketika kalian ngeklaim XP, kadang XP-nya ini nggak langsung masuk ke dalam bar XP kalian di sini buat naik level. Kadang dia masuk ke dalam sini, ya ini kotak box atau message box. Nah, kalian klaimnya di sini. Kalian klik bagian profile, di sini ada inbox ya, kalian klik aja XP message atau kalian di sini klik, XP-nya buat ngeklaim. Nanti otomatis XP-nya itu ya, di sini claim reward nanti XP-nya masuk ke dalam akun kalian. Kurang lebih gitu. Nah, kalau misalkan pengen dapat XP lebih banyak kan bisa ajak teman kalian. Jadi di sini ada referral di bawah ya. Kan di bawah sini kalau kalian pakai kode referral gua, mau pakai silakan, nggak pakai juga nggak apa-apa, kalian bisa dapat tambahan 10.000 XP. Kalau kalian share kode referral kalian ke teman kalian, ya kalian juga dapat tambahan XP. Jadi kan tinggal copy aja, kalian share kode referral kalian ke teman kalian. Jadi semudah itu. Itu untuk cara farming XP di websitenya. Nah, sekarang untuk masalah gamenya. Nah, ini yang paling, penting ya untuk dalam bermain gamenya, karena ini yang banyak di-request. Nah, gamenya adalah Wanted Super Villain. Sebenarnya gamenya ada banyak kayak tadi aku bilang, tapi, game yang udah launching adalah Wanted Super Villain. Ini aku sudah naik level lumayan tinggi, dalam 10 hari 185, ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, ya. Di sini aku juga ada top up beberapa kali, jadi aku akan kasih tahu, mana top up yang worth it, mana yang tidak. Wajib top up nggak? Jawabannya tidak sebenarnya, ini bisa dimainkan secara gratis, tapi memang kalau gratis itu agak painful-nya di bagian iklan, karena harus nonton iklan itu cukup lama. Jadi kalau mau top up, bisa top up buat ilangin iklan itu paling worth it. Jadi, di sini aku jelasin dulu ya, di bagian pertama adalah mungkin gini deh, bagian challenge ini kan dungeon-dungeon, quest, dan sejenisnya, ini semua akan terbuka seiring berjalannya waktu, seiring semakin tingginya level kalian. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalian tinggal kelarin semua quest-quest atau dungeon-dungeon kalian. Nah, tapi yang paling penting, kalian harus sering-sering login, kalian harus sering-sering mainin untuk kelarin weekly voyage, ya. Kenapa? Karena weekly weekly voyage ini ada maksimal energinya.
Jadi maksimal energinya adalah 50 ya, dan kalian akan dapat 2 energi setiap 5 menit ya. Jadi kalau kalian offline, itu energinya akan tetap bertambah. Contoh di sini kan gue udah 20/50 nih, artinya sudah terisi 20 energi per 50 dari maksimal 50. Nah ini kalian mainin aja, teman-teman mainin ya, main game-nya kayak gini nih, ya game-nya dia auto battle, ini kan bisa pencet skill-nya juga gitu ya. Nah, ini kan bisa dapat reward. Nah, reward-nya lumayan teman-teman sebenarnya. Jadi kalian mainin aja, habisin energi kalian, ya. Kalau misalnya udah mentok, ya kalian tinggal, apa ya istilahnya, jadi kalau kalian misalnya udah mentok nih musuhnya nggak bisa kalahin, kalian tinggal swipe previous, ya. Kalian tinggal swipe previous, terus swipe prev gitu ya. Kalau misalnya udah musuhnya itu kan nggak bisa kalahin lagi gitu. Tapi kalau masih bisa, kalian tinggal challenge-challenge terus. Habiskan energi kalian, jangan sampai mentok ya. Jadi kalian sering-sering buka gamenya untuk habiskan energi kalian ini. Ini wajib kalian habiskan, gitu kan, tinggal hitung aja karena setiap 5 menit keisi 2 energi. Kayak gitu teman-teman. Ini yang kalian wajib habiskan terus setiap hari karena dapat rewardnya lumayan buat pengembangan karakter di game kalian. Oke? Nah, sisanya untuk challenge-nya kalian tinggal semua kelarin aja tiap hari seperti kayak Tower of the World, Sector Invasion, Adventure, Elemental Gate itu semaksimal kalian, kayak gitu. Ya, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, nah biasanya banyak yang bilang, atau nanya, "Kok gua ketika lawan musuh, itu kok damage-nya kecil ya, atau susah banget ngalahinnya. Tipsnya apa biar damage-nya bisa maksimal?" Oke, tipsnya adalah kalian jangan terpaku dengan pasukan kalian atau di sini kita bilangnya adalah villain ya. Jadi di sini hero, kalau di game-game lain namanya hero, kalau di game ini kita namanya villain ya. Nah, kita villain-nya itu ada yang triple ace, ada yang double ace gitu ya, ada yang satu ace. Nah, biasanya orang itu akan melihat triple ace itu yang paling bagus. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bikin pasukannya itu triple ace semua. Nah, itu jangan teman-teman. Kenapa? Karena yang salah kayak gitu. Akhirnya teman-teman itu ngegado-gado atau mengacak-ngacak elemen kalian. Di sini yang penting adalah kombinasi antara elemen, fisikal, ataupun magic. Kayak gitu teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, contoh, kita ambil contoh, aku akan ke Elemental Gate. Nah, di sini ada musuh Elemental Gate, di sini ada, Elemental Rush yang di bawah, kita lihat yang di bawah dulu. Teman-teman lihat di sini ada Wood, Strip, Physical. Ya, wood strip physical. Artinya apa? Musuhnya ini kalau kita serang menggunakan elemen kayu atau wood dan menggunakan kekuatan fisikal, itu damage-nya akan lebih sakit, teman-teman. Damage-nya akan lebih sakit dan mendapatkan reward yang lebih besar, gitu. Makanya teman-teman harus nge-build villain kalian, otomatis semuanya adalah elemennya wood. Wood ini yang di atas nih warna hijau nih, di atasnya ada bulat warna hijau, itu adalah elemennya wood, ya. Kalau yang warna kuning ini adalah, holy, cahaya, yang hitam ini dark, ini api, fire, ini water yang biru, gitu ya. Nah, itu adalah elemennya. Jadi teman-teman pastikan atasnya adalah elemennya adalah wood. Nah, terus dia ada bilang, terus, strip itu physical atau, physical gitu loh. Nah, teman-teman itu bawahnya pilihnya adalah physical juga, jangan yang magic. Jadi dia ada 2 tipe, yaitu physical dan magic. Contoh, ini adalah wood physical. Teman-teman kalau klik ya kelihatan ada di sini ada wood physical, ya. Di sini ada wood physical. Jadi dia elemennya ada wood, tipenya adalah physical, fisik gitu loh. Kalau kita lihat elemen yang lain, ini adalah wood ya, tipenya adalah magic teman-teman. Ya, Wood tapi tipenya Magic, gitu. Jadi nggak maksimal damage-nya, karena tipenya adalah Magic, gitu teman-teman. Jadi, kalian jangan sembarangan asal build villain kalian, sesuaikan dengan musuh kalian. Nah, contoh lain di sini ada Fire Magic. Ya, ini musuhnya kalau kalian pakai tipenya adalah Fire dan Magic, damage kalian akan lebih maksimal. Jadi kita harus nge-build, villain-nya adalah Fire dan Magic, ya. Jadinya apa? Di sini kita contoh lihat. Ini adalah fire physical. Berarti kita cari adalah fire dan magic, gitu. Nah, tapi kok musuhnya kan beda-beda elemennya, beda-beda tipenya. Emang, kalau nge-build semua, kita habis dong resources-nya. Tenang aja, enaknya ini game kita bisa reset pasukan kita. Jadi di sini ada tombol reset di sini. Nah, ini reset level, ini akan mengembalikan semua resource kita
untuk yang kita levelingkan dan itu resource-nya itu dibalikin 100% teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nih contohnya apa, kita lihat level kita 151 semua kan. Ini aku akan, dibalikan semua refund, ya oke, ya kan dibalikin semua, levelnya level 1 semua kan. Nah ini aku tarik semua nih, tarik semua, terus aku masukkan tadi Fire Magic, ya aku mau bikin Fire Magic. Jadi aku pilih pasukan Fire Magic, jangan sampai salah. Ya, Fire Magic. Nah, kita cari yang Fire Magic. Nah, ini udah nih, udah 6 kan, Fire Magic semua nih. Kelihatan ya, Fire Magic semua ya. Nah, kalau udah, kita tinggal langsung klik yang tombol ini. Langsung up berbarengan semua. Level up. Maka semuanya langsung 151. Gitu teman-teman. Ya, jadi ketika kita masuk ke dungeon Elemental Rush yang Fire Magic ini, maka damage kita itu akan sangat maksimal teman-teman. Ya, damage kita akan bisa menghasilkan damage yang sangat besar dan kita bisa dapat bonus poin yang sangat besar juga. Kayak gitu. Nah, ini kebetulan aku tidak bisa challenge ya. Jadi aku nggak bisa kasih contoh, tapi ini kelihatan kalau teman-teman lihat di sini ada final damage-nya 81%. Artinya damage aku akan naik 81,7% lebih besar kalau aku misalnya pakai, build ini. Kalau aku pakai build lain damage-nya akan lebih kecil. Contoh misalnya kalau tadi aku masuknya ke dungeon wood physical, pakai build yang api magic, maka final damage-nya 0%. Ya, karena aku salah nih, harusnya aku pakainya yang wood physical, gitu. Kalau aku pakai wood physical, final damage-nya akan nambah 87% sekian. Tapi karena api, ya cocoknya di bagian sini, masuknya 81,7. Ya itu berlaku juga untuk dungeon-dungeon lainnya, kayak contohnya adventurer. Kita ke adventurer, kita lihat, ya kita challenge, di sini ada wood physical. Nah, karena aku api magic, maka 0%. Kalau aku pakainya wood physical, ini pasti naik teman-teman damage-nya. Kayak gitu. Ya, jadi pastikan itu berpengaruh. Itu dari villain-nya, ya. Nah, selanjutnya yang sangat berpengaruh kedua adalah sidekick. Apa itu sidekick? Sidekick itu adalah pet-nya atau hewannya. Ya, di sini pet-nya di bawah nih, teman-teman bisa lihat, ya. Nah, ini sama konsepnya. Si pet-nya ini atau sidekick-nya ini itu juga punya status dan punya efek, teman-teman. Ini teman-teman kalau diklik, kalau kalian lihat ya, ini kalau kita pencet, contoh bebek, kita lihat. Tim Fire elemen damage up 2,5%. Artinya, semua tim damage kita itu naik 2,5% kalau elemennya api. Jadi ini kan ada 6 nih elemen api semua. Nah, semuanya ini naik 2,5% damage-nya. Kayak gitu. Terus kalau dia tipenya tim magic, ya, kalau semuanya magic, ya, tipenya, maka naik 2,5% damage-nya. Gitu, teman-teman. Jadi ini kita pakai. Gitu. Kalau nggak ada, ya udah cari yang lain, pakai yang lain. Nah, sayangnya ini aku adanya Baby Shiba ini adalah, tim fire, fire-nya nambah semua, tapi adanya tim physical, sedangkan aku butuhnya magic. Ya udahlah nggak apa-apa karena aku cuma adanya, cuma ya ada sidekick-nya 3, mau tidak mau aku pakai dia, karena untuk nambahin apinya doang. Nah, terus kalau udah nggak ada lagi gimana kok? Ya udah kita cari yang buat nambahin magic-nya, mau tidak mau, gitu. Karena ini masih bisa nambahin tim villain magic damage, walaupun wood-nya tidak terpakai. Setidaknya ada satu yang, bisa nambahin statusnya dia, gitu. Jadi power magic-nya itu nambah, gitu teman-teman, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ada fitur job juga ya teman-teman ya, tapi fitur job ini akan terbuka kalau teman-teman sudah villain company-nya sudah level mentok ya. Jadi di sini dia ada kayak semacam villain company di sini. Nah, ini ada promotion, ini aku udah vice president. Nanti kalau teman-teman main gamenya pasti ngerti lah ya, kalau udah mentok kalian bisa pilih job, ini bisa ganti-ganti sebenarnya tapi bayar pakai diamond. Diamond bisa dapat ya, kebetulan tiap hari kan bisa dapat. Nah, aku udah ubah ke elemen api, jadi ini bisa, nambahin fire element damage 100%, terus final captain damage 20%, sama ada skill captain juga, gitu ya. Kapten itu karakter utama kita ya, jadi karakter kita yang ini namanya kapten, dan pasukan kita tuh namanya villain. Nah, terus kaptennya kalian naikin statusnya di sini, ya kan, pakai duit kalian, kalian naikin statusnya, terus kalian juga bisa upgrade status kalian di bagian growth ya. Jadi kalian upgrade yaitu Crystal Lab. Nah, oh iya tips juga Crystal Lab. Ini kristal ini ya, untuk kristal ini kalian, bisa lock statusnya ya. Jadi, saranku kalian kalau misalnya di awal itu kejar yang B, rang B, sambil naikin levelnya. Jadi kalau misalnya dapat rang B, kalian kunci dulu, lock kayak gini, di-lock.
Kalau dapatnya, C, D, E, kalian refresh, kalian research terus, kalau dapatnya B, A, S itu kalian lock, kayak gitu teman-teman, ya di-lock, dikunci kayak gini. Terus kalian tinggal research saja. Itu kan lakukan semuanya cari-cari terus. Nah ini kan D nih, D-nya tidak aku lock kan, nanti kalau aku ada kristalnya aku tinggal cari-cari lagi sampai dapat, minimal B. Tapi kalau udah dapat B semua ini ya mungkin nanti, B-nya akan aku lepas satu buat aku cari-cari lagi. Kurang lebih kayak gitu. Yaitu buat nambahin status-status damage kalian. Terus habis itu, ability enhancement ini juga penting, ya. Ini kalian nanti bisa naikin status-status kalian kayak naikin damage captain, HP regen, critical damage, critical rate, ya, dan masih banyak lagi, ya. Terus habis itu nah, equipment crafting ini kan jangan sering-sering ya, kalian hemat-hemat. Ini kan hemat-hemat kristal ijonya. Ya kenapa? Kan ini ikutin level, teman-teman. Ya, jangan langsung dihabisin, tapi kalian ketika kalian draw, let's say kan udah draw nih beberapa kali dan sudah tidak ada equipment baru yang muncul, ya sudah tidak ada equipment baru yang menggantikan equipment kalian, itu kalian stop aja. Karena artinya equipment tersebut sudah mentok di level kalian. Jadi kalian fokus naikin level kalian lagi aja. Jadi jangan langsung dihabiskan. Gitu. Terus habis itu sidekick evolution jangan sering-sering karena kita masih butuh, sidekick-nya again untuk memaksimalkan, ini kalian, ya build-nya kalian. Jadi jangan sampai kalian kehabisan sidekick, takutnya, tidak maksimal, kayak gitu, ya. Terus untuk, nah untuk terkait, ini deh, terkait VIP kali ya, terkait, top up. Nah, mungkin terkait top up, aku jelasin dulu, kita lihat di bagian, paycheck. Nah, jadi gini, itu untuk tipsnya tadi ya teman-teman ya, untuk tips, damage, elemen, terus weekly voyage gitu ya, elemen gate-nya juga kan selesaikan tiap hari, jangan sampai ke-skip, terus adminnya juga, growth-nya juga kan tinggal maksimalkan, honornya juga, pokoknya kan kelarin aja semua quest-nya, ini juga kan kelarin semua quest-nya nih. Ini kan bisa dapat diamond juga sampai 1.250, ya ini kan kelarkan semua, repeat mission-nya ini bisa diulang-ulang, achievement-nya juga. Nah, terus soal gachanya, gachanya itu di shop. Nah, di sini gacha hero-nya utamain kalian naikin level ininya dulu teman-teman. Sebelum kalian gacha yang diamond, ini kan ada gacha hero nih, gacha villain yang diamond ini, ya kan? Nah, sebelum kalian habisin diamond kalian untuk gacha-gacha villain ini, sebisa mungkin kalian, gedein dulu level ini, gedein dulu level yang gacha cooking ini, ya. Tapi jangan pakai diamond, pakai yang ini aja, yang gratisan, cooking kit, ya. Kalian naikin levelnya. Ya, kenapa? Karena semakin tinggi level cooking ini kalian, semakin besar rate kalian ketika ngegacha untuk dapetin hero SS ataupun triple S. Kayak gitu. Nah, ini aku udah level 10. Jadi kalau bisa minimal ya mungkin level 7 lah ya. Level 7 kalau udah kena ya kalian boleh deh gacha-gacha diamond untuk dapetin hero-hero triple S, hero-hero double S itu rate-nya akan naiknya lumayan tinggi sih. Kayak gitu. Ya itu tips gacanya. Nah, terus untuk kalau misalnya, kok misalnya kalau gue mau pakai modal, gue mau nge-spend, mau keluarin duit gitu ya, paling worth it, paling cocok beli apa gitu ya, paling oke, gue top up-nya beli apa, pakai duit yang modalnya paling kecil tapi paling maksimal. Saran aku mungkin paling maksimal adalah, kalau aku belinya ini teman-teman, kita ke bagian, shop, terus pilih yang bagian pas ya, bagian pas ini yang tengah, ya. Terus aku belinya yang ini, yang pertama adalah ini, enjoy all the benefit without watching ads. Ini kalau nggak salah harganya berapa ya, 100.000 ya kalau nggak salah. Aku agak lupa, ini kalau tidak salah 100.000, tolong dikoreksi ya. Kalau tidak salah Rp100.000, aku pakai GoPay kalau tidak salah. Ini fungsinya menurut aku sangat bagus sekali, yaitu yang pertama menghilangkan semua iklan. Ya, dan ini bisa ngeklaim banyak hal. Nanti aku kasih lihat bisa ngeklaim apa aja gitu ya. Terus yang kedua, bisa otomatis airship bombardier. Ya, jadi ketika kita battle, itu ada satu fitur namanya, airship bombardier. Jadi ada roket nembak gitu. Itu ada damage-nya, ngebantu kita ngedamage musuh dan itu otomatis dinyerang tanpa kita harus pencet manual lagi. Kalau teman-teman nggak beli ini, pencetnya manual.
tapi kalau udah beli dia otomatis. Jadi itu worth it banget, ya. Terus sisanya teman-teman bisa dapat bonus cooking kit ya 500, tapi ini sekali dapat sama diamond 3.000. Diamond 3.000 ini kalian dapat tiap hari, ya, dapatnya tiap hari. Jadi ini worth it banget dapat 3.000 diamond setiap harinya, ya. Jadi kan dapat, free diamond tiap hari. Tapi yang menurut aku yang paling worth it itu 3 ini doang sih, edge removal, airship, sama diamond, gitu. Ya, ini yang pertama menurut aku yang paling paling worth it. Nah, kenapa? Karena yang edge removal itu kalian dapat apa aja. Yang pertama ini teman-teman, kita ke bagian store, teman-teman klaim tiap hari ya kan ke bagian gift store, ya ke gift store, ini kan klaim tiap hari. Nah, di sini kan bisa dapetin super game key, operation ticket, ya, terus voucher villain, ya, diamond, ya ini kalian tiap hari kan bisa klaim-klaimin gratis. Nah, kalau kan nggak punya ads skip, itu kan harus nonton iklan dulu untuk ngeklaim ini semua. Gitu, untuk ngeklaim ini semua kan harus nonton iklan dulu. Jadi, ini kan tinggal klaim 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 aja, gitu loh. Ini enak banget kan tinggal klaim klaim klaim, maka otomatis kalian sudah nge-skip iklannya. Terus habis itu yang kedua, ketika kalian lagi di challenge, ya di bagian adventure, kalian kelarin yang hunt, super jump, gold coin, hyper juice, dan ini tiap hari kan bisa ngeklaim 2 free tiket, free voucher. Tiap hari kan bisa ngeklaim free 2 gitu. Nah, ini kan tinggal klaim-klaim aja tanpa nonton iklan. Kalau kan nggak ada beli itu kan harus nonton iklan dulu. Masing-masing 2 2 2 2 2 2. Itu painful banget, teman-teman, ya. Dan, kalian nge-skip iklannya pun itu otomatis kan akan menyelesaikan quest yang ada di sini, di websitenya, ya. Yang di sini itu yang nonton iklan ini akan otomatis selesai. Nih, watch in game ads, ini otomatis juga selesai, gitu, ya. Jadi ini worth it banget, teman-teman. Ya ini bisa langsung kalian nanti klaim. Gitu, ya sama, juga ini weekly voyage-nya juga bisa dapat, ini kan klaim juga, ini penting juga. Kalian klik di sini, ya, klik, petir, nah ini kan bisa free claim energi tiap hari, 50 energi kan free claim, ya. Ini juga harus nonton iklan, tapi kalau kalian udah beli kan tinggal klaim doang. Jadi lumayan, kan bisa dapat banyak di situ free ads-nya, hanya dengan uang Rp100.000, gitu. Tapi again ini tidak wajib, pilihan masing-masing. Sama ini, summon 30. Ya berarti ini 90 kali. Jadi kan summon 90 kali tiap hari. Ya ini juga bisa dapat free. Lumayan banget kan? Gitu teman-teman. Itu yang paling worth it yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah VIP privilege. Nah, di sini kan ini kalau nggak salah VIP privilege-nya harganya Rp49.000 kalau tidak salah. Ya, ini gue udah beli sekali. Kalau gue beli lagi jadi VVIP. Nah, kalau yang VIP itu paycheck-nya jadi 2 kali, operation bonus 25%, ya. Terus dapat diamond sama cooking kit itu daily reward. Nah, untuk diamond, cooking kit, itu gue lupa dapat berapa, cuma yang gue inget itu paycheck-nya 2 kali sama operation reward 25%. Itu juga worth it, kenapa? Worth it-nya adalah paycheck itu ketika kalian offline, ya kalau kalian offline, nah ini ya, ini paycheck namanya. Ketika kalian offline, itu kalian akan dapat, duit, dapat XP, dapat gem, ya, sama dapat, XP untuk hero atau kapten kalian itu secara otomatis ketika kalian offline. Dan kalian dapatnya 2 kali lipat lebih banyak. Jadi ini akan bikin level kalian lebih cepat naik. Kayak gitu, ya. Kalau kalian nggak punya VIP, kalian, cuma dapatnya 1 kali doang, tapi kalau kalian punya VIP dapatnya 2 kali, ya. Itu kelebihan dari, VIP. Nah, yang kedua, kelebihannya adalah ketika kalian, adventure, challenge, kalian kelarin yang gold coin, super jump, hyper juice sorry, gold coin dan super jump enggak ya, tapi dapetin yang hyper juice, captain XP, red dust, stardust ini kan dapatnya 25%, ya dapatnya 25% tambahan. Kayak gitu, ya. Jadi itu lebih banyak. Nah, kalau misalnya kalian pengen, lebih besar lagi 50%, ya kalian belinya yang VVIP. Ya di angka, 100 ribuan tadi. Cuma untuk yang VVIP aku belum beli sih, yang ini 109.000 ya. Ini aku belum beli. Gitu teman-teman, ya. Jadi kurang lebih, itu 2 itu sih yang menurut aku sejauh ini, paling worth it ya, untuk kalau teman-teman mau top up untuk, ngejar teman-teman yang lain yang masih free, gitu. Intinya teman-teman rajin aja buka, dan yang paling rajin sih ini sih, weekly ini sih, teman-teman harus kelarin sih. Gitu, ya. Oke, kurang lebih itu tips dari aku, ya jadi jangan sampai salah elemen, salah,
sidekick ya, kaptennya juga jangan lupa dimaksimalkan ininya, duitnya. Tapi jangan lupa, jangan pelit-pelit juga untuk donasi di villain crew-nya di sini, ya. Jangan pelit-pelit donasinya supaya kru kalian naik level juga, masuk top rank. Oke, paling sampai sini dulu videonya. Semoga kalian, mendapatkan hasil yang lumayan, ya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!